dipersembahkan oleh Kita mulai lagi di Hot Room. Polda Medan berhasil cepat menangkap 2 eksekutor. Pertanyaan kepada Ibu Eva, putri kandung dari almarhum yang juga adalah anaknya satu yang meninggal. Apakah menurut Ibu Eva ada oknum lain yang terlibat selain 2 yang sudah tersangka dan kemungkinan bakal ada 2 lagi? Apakah ada oknum lain? Dan apakah ada hal-hal yang masih terlupakan dalam penyidikan ini, Ibu Eva? Silakan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut dan jajaran yang bergerak cepat mengungkap kasus ini. Terima kasih kepada jajaran Ikatan Jurnalis Indonesia. Terima kasih kepada Ombudsman. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Karo yang senantiasa memberi semangat kepada kami pihak keluarga. Baik Pak. Masih ada oknum yang harus jadi tersangka juga. Menurut Ibu siapa? Masih. Oknum siapa? Silakan Bu. Halo Pak. Menurut Ibu sebagai keluarga, siapa lagi yang terlibat dalam kasus pembakaran ini? Selain yang 2 dan katanya bakal ada 2 lagi calon, apakah ada pihak lain yang harusnya juga diperiksa dan jadi tersangka nantinya? Baik Pak, menurut saya keterlibatan aparat seperti yang dijelaskan Pak, bahwa sebelumnya Bapak saya aktif memberitakan terkait keterlibatan oknum TNI dalam praktek judi dan narkoba di Tanah Karo. Oke. Jadi menurut Ibu Eva, kasus pembakaran ini ada kaitannya dengan pemberitaan kemarahan dari oknum aparat tersebut. Iya benar sekali Pak Hotman. Apakah Ibu, ini kan kebetulan Pak Kapolda ada di sini, apakah Ibu Eva juga meminta agar penyidikan diperluas sampai ke oknum aparat tersebut? Iya, jelas sudah pasti Pak. Bagaimana Bu? Iya, sudah jelas pasti Pak. Jadi Anda benar-benar memohon kepada penyidik, terutama di sini Pak Kapolda, agar penyidikan diperluas bukan hanya terhadap yang sudah ditahan dan 2 orang lagi, tapi juga ke oknum aparat kaitannya dengan judi online tersebut, benar ya? Iya benar sekali Pak. Dan Oke, saya terima percaya kasih. itu menjadi pemicunya Pak. Oke, terima kasih. Pak Ade, Anda ahli forensik. Katanya tulang dari almarhum hasil visum ada patah tulang. Terus usus keluar. Terus kepala itu kayak pecah ya. Emang kalau kebakaran begitu atau itu adalah dianiaya? Nah, kalau kita ketemu jenazah Ya. yang meninggal atau dalam kondisi terbakar, Ya. ini kita harus ekstra hati-hati Bang. Ya. Pertama, pemeriksaan luar pada saat awal kita memeriksa jenazah itu memegang peranan penting. Ya. Karena di sana pertama kali kita harus lakukan identifikasi. Ya. Setelah itu kita harus lihat teliti dengan baik-baik luka-luka yang ada. Ya. Karena jenazah yang terbakar itu bukan hanya meninggal akibat terbakar, Ya. namun juga kita harus waspada akan ada kemungkinan orang yang membakar jenazah itu atau membakar lingkungannya sehingga jenazah itu terbakar, orang itu terbakar ingin menghilangkan bukti. Ya. Sehingga di situ kita harus lihat dari luka-luka, kalau luka yang ada di luar jenazah yang terbakar hilang. Ya. Atau misalnya patah tulang terbakar habis hilang. Kalau Bukti-bukti itu. patah tulang udah pasti ada faktor penganiayaan, benar itu? Belum tentu. Belum tentu? Bang. Ya, belum tentu. Emang kebakaran bisa menyebabkan patah tulang? Bisa. Oh, ya? Sampai habis, sampai ujung-ujung tulangnya itu terbakar, habis hilang. Nah justru disitulah yang kita harus hati-hati. Ya. Patahnya ini benar patah karena terbakar atau patah
karena penganiayaan, karena suatu kekerasan. Itu yang harus kita teliti. Itu bisa ketahuan dari visum. Kita harus teliti dulu barang Oke. buktinya tadi, jenazahnya. Itu yang makanya saya bilang pemeriksaan luar pertama itu akan memegang peranan penting. Ya. Selain juga tentunya dari bagian luar tubuh, itu juga kita bisa menemukan bukti-bukti lainnya atau trace evidence. Seperti api itu menyala kenapa? Karena ada panas, karena ada oksigen, dan ada penggalak. Ya. Nah ini penggalaknya apa? Itu sekarang sebetulnya sudah mudah sekali dengan adanya puslapor itu kita tinggal swab, ambil pembukaannya, kita kirim puslapor, Dari akan segi ketemu di ilmu sana. forensik, Begitu. apa yang bisa membuktikan bahwa apakah korban tersebut sudah mati sebelum kebakaran, masih hidup, atau bagaimana? Atau sudah mati sebelum kebakaran? Ya. Luka bakar yang luas, Ya. memang itu akan menimbulkan kematian. Ya. Namun orang itu ketika dia kenapa bisa hidup kemudian terbakar dan mati, maka ada hal-hal yang mungkin melemahkan secara fisik ataupun melemahkan secara kimia. Ya. Bisa saja orang itu mungkin keracunan karbon monoksida, lingkungannya terbakar, asap terhirup, dia menjadi sesak, menjadi lemah, dan akhirnya terbakar habis. Atau juga bisa juga dia memang sebelumnya sudah dilemahkan secara fisik. Ya. Ada dengan baik itu dengan kekerasan, menimbulkan dia pingsan, kemudian lingkungannya dibakar. Itu yang harus kita lihat. Faktor kekerasan yang lanjut dengan kebakaran, kekerasannya masih bisa ketahuan nggak dari segi forensik? Nah itu tergantung tadi. Kalau memang pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam itu harus kita lakukan dengan teliti. Apakah masih memungkinkan kita usaha semaksimal mungkin beberapa kasus masih bisa Kalau kita kebakaran, temukan. benar nggak bahwa ini katanya kan ususnya keluar? Apakah kebakaran dari segi forensik bisa menimbulkan usus keluar? Bisa, masih Oh, bisa. bisa? Iya, jadi ketika dinding perut itu terbakar menjadi tipis, maka bagian organ-organ bagian dalam perut juga bisa keluar. Pada beberapa kasus yang misalnya kita temukan luka terbakar juga, tulang tengkorak pun juga otak juga bisa sampai keluar. Seperti Otak itu. juga bisa sampai keluar? Bisa sampai keluar. Tapi itu tadi, kita kenapa nih keluar? Apakah memang patahannya itu sesuai dengan pola luka terbakar? Atau jangan-jangan ada retakan lain yang bisa menunjukkan bukti ataupun petunjuk adanya suatu kekerasan. Oke. Ini yang kita harus teliti benar-benar. Terima kasih. Ibu Nini dari Dewan Pers. Apa tanggapan Dewan Pers Anda atas kejadian korban wartawan ini? Ya, temuan yang dirilis oleh Polda Sumatera tentu kami dari Dewan Pers ingin memberikan apresiasi ya. Seperti yang tadi Bang Hotman sampaikan, sekarang sudah ditemukan 2 orang yang ditetapkan. Baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kami mendorong Polda ini justru menjadi pintu awal untuk melakukan penyelidikan. Apa benar 2 orang ini sebagai pelaku yang sesungguhnya? Atau sebetulnya ada pihak-pihak lain yang punya keterkaitan dengan upaya pembakaran yang dilakukan terhadap wartawan dan keluarga. Kebiasaan kekerasan yang menimpa wartawan ini kan ada judi online. Ya. Beberapa hari habis itu langsung dia dihabisin. Apakah dari segi kewartawanan ini Anda yakin bahwa itu karena faktor pemberitaan judi online? Ya. Begini, Dewan Pers kan bekerja sama dengan Komite Keselamatan Jurnalis. Ini memang kami bentuk sejak tahun 2021 karena banyak sekali teman-teman profesi wartawan itu yang mengalami kekerasan. Banyak masyarakat yang nggak paham, Bang. Mestinya kalau keberatan dengan pemberitaan itu kan mereka bisa meminta hak jawab. Tapi yang dilakukan adalah intimidasi, kekerasan, dan lain-lain. Nah, yang dilakukan oleh korban, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Irfan, setelah pemberitaan ini dimuat, itu ada upaya-upaya intimidasi pada korban, ya. Ada upaya ingin meminta supaya pemberitaan itu di take down. Ada minta diperhalus, ya. Ada minta supaya tidak dilakukan, ya. Itu berulang-ulang sampai korban tidak berani pulang. Benar. Nah, itu ada fakta seperti itu. Artinya, jadi menurut Anda itulah faktor, yakin itu faktor utamanya? Dan orang itulah di belakangnya ini? Betul. Mestinya setelah temuan ini
dicari apa korelasi dua orang ini dengan pemberitaan. Karena yang menyebabkan kematian ini tentu salah satu penyebab utamanya adalah akibat dari pemberitaan yang Jadi dilakukan. dari Dewan Pers berpendapat ini kematian pembakaran ini pasti ada kaitannya dengan pemberitaan tentang judi online tersebut. Terindikasi kuat. Terindikasi kuat. Dan itulah tugas kepolisian untuk mengumpulkan bukti. Membongkar ini. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.